Oke, langsung saja kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Pada kali ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran PKN pada semester 2 kelas 9. Oke, kita selanjutnya. Nah, pada kali ini ada materi pokok yang kalian harus pahami. Yang pertama, makna bela negara. Yang kedua, perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan NKRI. Yang keempat, ancaman terhadap NKRI saat ini. Nah, itulah materi pokok yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami pada bab 6 tersebut. Oke ya, selanjutnya kita langsung bahas saja pada poin A, makna bela negara dalam konteks NKRI. Nah, di sini ada pengertian bela negara. Nah, bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, selanjutnya pada poin 2 ini, peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Pasti semua peraturan ada undang-undangnya. Nah, pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan 2 alat, yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung, seperti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara. Nah, itu adalah peraturan perundangan tentang bela negara. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada poin 3, pentingnya masyarakat memiliki jiwa bela negara. Nah, kita harus memiliki suatu jiwa bela negara. Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Nah, pada saat ini merupakan kondisi yang diwujudkan agar proses pencapaian pada tujuan nasional. Nah, bela negara ini kaitannya dengan pertahanan negara. Indonesia dikenal dengan sebutan pertahanan rakyat semesta, seperti halnya membangun dan menciptakan suasana rukun dan penuh toleransi. Yang selanjutnya, membentuk keluarga yang sadar hukum. Selanjutnya,
meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, kesadaran untuk mematuhi segala bentuk peraturan. Terakhir, membayar pajak. Nah, itu pentingnya masyarakat memiliki jiwa bela negara. Jadi setiap orang harus memiliki jiwa bela negara, ya. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya, nah ini ada poin B pada perjuangan mempertahankan NKRI, ya. Nah, pada poin 1, perjuangan fisik mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia pada NKRI. Nah, ini ada beberapa tragedi ataupun yang dulu pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dipimpin oleh Brigjen Melby dan tiba di Surabaya pada saat itu. Pasukan Inggris menyerbu dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Selain itu, pasukan Inggris juga menyebar selebar yang memerintahkan pada semua orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Nah, itu pada pertempuran Surabaya, ya, 10 November 1945. Oke, selanjutnya yang poin B, Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, para pejuang tidak diindahkan ultimatum tersebut. Nah, ya. Itu adalah tragedi Bandung Lautan Api. Oke, selanjutnya pada poin C, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran ini dipicu oleh pemberontakan tawanan Jepang yang akan dipindahkan ke Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945 untuk dipekerjakan mengubah pabrik gula menjadi pabrik senjata. Nah, itu adalah tragedi pada pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya pada Pindek, tempat Ambawa memang diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Hill Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara itu. Setelah itu menuju Magelang karena foto ini oleh Nis dan memberikan tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Nah, itu adalah pertempuran Ambarawa. Selanjutnya pada poin E, pertempuran Medan Area. Nah, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan Nis di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang bergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan.
Yang terakhir adalah agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Pada tanggal 20 Juli, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi, tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Pada saat itu, Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947, mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Itu adalah agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1945. Oke, kita lanjuti slide selanjutnya. Ini pada poin 2, perjuangan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia menjalur diplomasi, ya, melalui jalur diplomasi. Nah, ini ada perundingan Hugi Velu. Nah, ini memang dilaksanakan tanggal 14 sampai 21 April 1946 yang didelegasikan Belanda terdiri dari seperti halnya Sultan Hamid. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari Sudarsono dan Pring Bodijo. Selanjutnya pada poin B, perundingan Linggar Jati, itu yang letaknya di Kuningan pada tanggal 10 November 1946 di lingkungan Lingkar Jati dekat Cirebon. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahir, sedangkan Belanda diwakili oleh Schemerhon. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killen, seorang diplomat Inggris. Memang jadi ada beberapa keputusan pada perundingan Lingkar Jati. Pada poin C ada perundingan Plainfield. Nah, perundingan ini dilaksanakan milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri, itu Amir Syarif Udin. Oke ya. Pada poin D ada perundingan Royen. Nah, ini terjadinya agresi militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan para diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah Alar sebagai reaksi dari agresi militer Belanda. Nah, itu berdasarkan pada KM. Selanjutnya
konferensi meja bundar, ya, sering disebut KBM. Konferensi meja bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Rome dan ya, sebelum KBM dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BPO, ya, Badan Permusyawaratan Federal, ya. Ini ada yang memang sudah ada pada sejak dulu. Pertemuan ini dikenal dengan Konferensi Inter Indonesia. Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini pada poin ketiga, ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, disintegrasi bangsa. Yang kedua, keresahan sosial akibat kesengajaan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, ya. Nah, ini sebuah ancaman dari suatu negara lain yang memang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada ancaman luar negeri. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila dan masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan munculnya ideologi yang berbasis agama. Nah, pada yang kedua ini, ancaman terhadap ekonomi seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri seperti restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Nah, itu ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut saja pada slide selanjutnya. Pada bagian poin C ini, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama, upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Indonesia memiliki potensi yang dapat mengancam integrasi nasional. Potensi tersebut antara lain karena adanya faktor geografi, etnis, agama, dan kultur, ya, seperti kesengajaan ekonomi dan sosial yang aman besar, bertentangan pandangan politik. Oleh karena itu, membangun kebersamaan bukan hanya cukup disikapi sebagai sebuah cita-cita, tetapi sekaligus juga harus diwujudkan dalam bentuk perilaku dan pengalaman. Oke ya. Nomor 2 yaitu bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam bela negara. Ini ada poin A, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Nah, pada kali ini pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah
yang dihadapi oleh masyarakat, bisa bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Selanjutnya poin B yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Nah, pada unsur ini mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa yang sering disebut menwa. Setelah memasuki resimen, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, pasukan pengibar bendera ataupun PMR dan organisasi sejenisnya. Selanjutnya pada poin C, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha mempertahankan dan keamanan, ya. Jadi pertahanan dan keamanan rakyat, prajurit TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, yang D, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya membela negara tidak hanya melalui cara-cara militer aja gitu ya, tapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas. Seperti mengikuti pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut olimpiade fisika, matematika atau kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Oke ya, selanjutnya kita next saja. Ini ada poin 3, perwujudan bela negara dan berbagai aspek kehidupan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada partisipasi bela negara dalam kehidupan pribadi, ya. Dalam keseharian, seseorang harus hidup tertib, teratur, dan disiplin dalam melakukan suatu kegiatan pada kehidupan sehari-hari. Yang poin B, partisipasi bela negara di sekolah. Nah, bagi pelajar, partisipasi dalam upaya bela negara merupakan pendidikan sekaligus pembinaan sikap dan karakter generasi muda. Oke, yang terakhir, partisipasi bela negara di masyarakat. Peranan masyarakat dalam upaya menjaga keutuhan negara sangat penting. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan nasional. Oke, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin Bapak akan akhiri pada pemaparan materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan menambah pengetahuan pada bela negara. Oke, Bapak akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.